kaitannya soal ini bagaimana kita memilih antara ibadah sama pekerjaan. Kita lihat di sini teman-temannya ini tidak terkait dengan musyawarah, berarti yang C langsung saja kita eliminasi teman-teman ya. Jadi demonstrasi itu boleh dilakukan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022, yaitu untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Dan untuk video ini sudah sampai di part yang ke-40 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 39, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Yang pertama Mimin mau ingatkan dulu tentang materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Karena mungkin ada teman-teman yang baru mampir di channel ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Biasa Mimin singkat dengan Jupe, Mandi, Gerhana, Berat teman-teman ya. Kalau kalian punya singkatan yang lain silahkan komen di kolom komentar. Oke, yang kedua teman-teman tentang kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat adalah orientasi pada hasil, selanjutnya pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Oke, untuk pengertian kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi digarisbawahi untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi bagaimana kita bekerja sehari-hari ya teman-teman di lingkungan kerja. Untuk materi sosiokultural ini berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu ada 4. Yang pertama kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Nah teman-teman, untuk pengertiannya sosiokultural ini yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Kalau sosiokultural ini lebih kepada bagaimana kita berinteraksi di lingkungan masyarakat teman-teman ya. Dan di sini juga ada tentang wawasan kebangsaan, termasuk di dalamnya tentang pengalaman Pancasila. Kemudian ada juga yang bilang nanti keluar pasal-pasal teman-teman ya. Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke, selanjutnya Mimin mau ingatkan dulu tentang nilai ya, ambang batas. Kalau manajerial ini 25 jumlah soalnya, sosiokultural ini hanya 20. Tapi di sini bedanya, kalau manajerial ini pilihannya ada 4 A, B, C, D dengan poin tertinggi yaitu 4, terendah 1. Sedangkan untuk sosiokultural ini ada 5 pilihannya teman-teman ya. Paling tinggi nilainya 5 dan paling rendah 1. Tidak ada jawaban yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Oke teman-teman, untuk nilai ambang batas ini 130 teman-teman ya, nilai kumulatif maksimal. Jadi antara manajerial dan sosiokultural ini nanti dijumlahkan, hasil akhirnya ini untuk nilai kumulatifnya itu maksimal 200 teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Suatu hari saat asyik bekerja, atasan meminta Anda untuk ke ruangannya. Di saat yang bersamaan panggilan azan berkumandang. Anda dikenal sebagai muslim yang taat dan juga sebagai karyawan teladan. Tindakan Anda adalah A. Segera menghadap atasan dan izin sholat setelahnya. B. Memenuhi panggilan azan terlebih dahulu karena saya yakin atasan pasti paham. Kemudian yang C. Segera menghadap atasan karena masih jam kerja. D. Sholat terlebih dahulu karena takut azab. Nah teman-teman, menurut kalian jawabannya apa? Silahkan di pause dulu teman-teman ya. Kemudian di keep jawabannya apa, kita cocokkan. Oke, kalau sudah teman-teman kita jawab bersama. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, suatu hari saat asyik bekerja. Oke, saat asyik bekerja berarti ini masih jam kerja ya. Kita lihat satu-satu ya. Asyik bekerja berarti masih jam kerja. Kemudian atasan meminta Anda untuk ke ruangannya, berarti ini atasan memanggil ke ruangannya. Di saat yang bersamaan panggilan azan juga berkumandang. Azan berkumandang, kita garis bawahi azan berkumandang.
masih azan berkumandang ya, berarti untuk yang muslim pasti tahu teman-teman ya, kalau azan berarti harus ditunggu dulu. Biasanya kita akan tunggu dulu azan selesai baru kita sholat. Nah sementara azan ini selesai, Anda masih bisa punya waktu untuk ke ruangan atasan, ya bukan? Oke, mungkin untuk teman-teman yang non muslim teman-teman ya, ini kaitannya soal ini bagaimana kita memilih antara ibadah sama pekerjaan teman-teman ya. Tentunya sangat bergantung dari konteks soalnya teman-teman. Tidak bisa kita langsung bilang ini kan azan, ini panggilan dari yang lebih atas daripada atasan kita. Kita harus lihat dulu, analisis dulu soalnya seperti apa teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti ini jawabannya apa? Yang A, segera menghadap atasan dan izin sholat setelahnya. Ini kita keep dulu ya, karena alasannya seperti tadi ya, azan masih berkumandang, belum selesai teman-teman ya. Dan ini masih juga jam kerja. Kemudian yang B, memenuhi panggilan azan terlebih dahulu karena saya yakin atasan pasti paham. Mungkin atasan Anda paham, tapi kita lihat di sini azan masih berkumandang ya. Bahkan mungkin baru mulai berkumandang ya, karena di saat yang bersamaan panggilan azan ini berkumandang. Jadi masih azan dan masih punya kesempatan teman-teman untuk ke ruang atasan teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi saja teman-teman kalau menurut Mimin ya. Kemudian yang C, segera menghadap atasan karena masih jam kerja. Kita keep dulu. Kemudian yang D, sholat terlebih dahulu karena takut azab. Ini kan belum waktunya, belum sholat ya, masih azan. Berarti ini kita bisa eliminasi teman-teman. Nah sekarang antara A dan C, mana sih yang memiliki poin paling tinggi? Kita lihat di sini yang A, segera menghadap atasan dan izin sholat setelahnya. Kemudian yang C, segera menghadap atasan karena masih jam kerja. Kalau yang C ini tidak dikaitkan dengan kasus di soal ya, sedangkan kasus di soal ini terkait antara kerjaan dan sholat, antara keduanya. Jadi kita harus memilih jawaban yang berkaitan juga dengan keduanya. Jadi menurut Mimin yang memiliki poin 4 di sini yaitu yang A, karena di sini langsung dikaitkan dengan sholatnya ya, kerjaan dan sholat. Kalau yang C kan hanya kerjaan karena masih jam kerja gitu. Jadi yang memiliki poin 4 menurut Mimin adalah yang A teman-teman ya. Kemudian poin 3 ada di C gitu teman-teman ya. Oke, kalau menurut kalian jawabannya berbeda silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu hari saat jam istirahat, Anda hendak menunaikan ibadah sholat zuhur. Tiba-tiba atasan memanggil Anda dan meminta Anda untuk menemaninya menikmati makan siang. Dia berjanji mentraktir Anda. Sikap Anda adalah A, langsung menemaninya sebab saya belum makan siang. B, mengajaknya untuk sholat terlebih dahulu. C, melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan memberikan permakluman kepadanya. Atau yang D, memilih makan terlebih dahulu agar tidak mengecewakannya. Oke, kita jawab bersama-sama teman-teman. Silahkan teman-teman pause dulu kalau mau jawab dulu sendiri. Kalau sudah di sini teman-teman, kita perhatikan saat jam istirahat. Ini jam istirahat teman-teman ya. Anda hendak menunaikan ibadah sholat. Hendak menunaikan, ini sudah mau melaksanakan jam istirahat dan kita mau melaksanakan ibadah sholat. Kemudian atasan memanggil untuk menemaninya makan siang. Menemaninya makan siang. Ingat kita sedang hendak melakukan sholat. Tiba-tiba atasan panggil. Coba teman-teman bayangkan kita mau sholat, sedang jam istirahat, kemudian atasan panggil. Ayo makan dulu yuk gitu. Gimana teman-teman? Oke, kita lihat di sini A, langsung menemaninya sebab saya belum makan siang. Padahal kita posisinya sedang ingin sholat gitu teman-teman ya. Menurut Mimin ini bukan jawaban yang bijak ya teman-teman ya. Karena ini kita sudah siap-siap untuk melakukan sholat nih. Gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini kita eliminasi aja menurut Mimin teman-teman ya. Kemudian yang B, mengajaknya untuk sholat terlebih dahulu. Oke, kita keep dulu ya. Berarti dia pilih sholat dulu ya, karena kita lebih prepare ke sholat dulu untuk kasus yang kedua ini. Kemudian yang C, melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan memberikan permakluman padanya. Ini kita keep. Kemudian yang D, memilih makan terlebih dahulu agar tidak mengecewakannya. Ini poinnya 1 menurut Mimin teman-teman ya. Kita eliminasi sekarang antara B dan C. Kalau yang B ini, kita mengajaknya sholat terlebih dahulu. Padahal di soal tidak ditekankan apakah dia juga muslim atau tidak. Ya. Sedangkan yang C ini melaksanakan ibadah terlebih dahulu dan memberikan permakluman. Jadi memberikan permakluman kalau misalkan kayak gini, oh bentar ya, saya sholat dulu ya, atau gimana gitu, itu permakluman. Jadi antara B dan C menurut Mimin yang lebih banyak poinnya itu yang C teman-teman ya.
memiliki poin 4 itu yang C, kemudian poin 3 itu yang B. Gitu teman-teman ya. Oke, beda kasus bisa jadi beda jawabannya gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Atasan Anda memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda dan para karyawan lainnya. Suatu hari ia mengeluarkan surat keputusan untuk tidak meliburkan karyawan di hari besar keagamaan mereka. Ia berencana mengganti hari libur di hari lain disebabkan pekerjaan yang menumpuk. Anda dan karyawan lainnya sudah meminta untuk tetap diliburkan karena perayaan tidak dapat digantikan di hari lain. Akan tetapi usaha tersebut ditolak. Sikap atasan Anda tidak mencerminkan sila A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, untuk kasus ini kita lihat ada atasan yang berbeda agama dengan karyawannya dan dia tidak mau mengizinkan, tidak meliburkan karyawannya untuk merayakan hari besar keagamaan mereka ya. Dia malah mengganti hari libur di hari yang lain, teman-teman ya. Di hari yang lain. Padahal di sini perayaan tidak dapat digantikan di hari yang lain, teman-teman. Nah, sikapnya ini tidak mencerminkan apa, teman-teman? Menurut kalian apa? Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini teman-temannya ini tidak terkait dengan musyawarah. Berarti yang C langsung saja kita eliminasi, teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Permusyawaratan ini sila keempat kita eliminasi saja. Kemudian ini juga tidak berkaitan dengan sesuatu yang memiliki dampak yang sangat besar. Misalkan kalau presiden melarang umat muslim untuk merayakan hari besar keagamannya misalkan, ya itu baru dampaknya sangat besar. Nah itu baru termasuk Persatuan Indonesia. Tapi kalau dalam hal ini atasan yang tidak meliburkan para karyawan, ini dampaknya tidak sebesar itu teman-teman. Jadi yang B kita bisa eliminasi. Sekarang antara A, D, dan E. Kita lihat di sini teman-teman. Untuk yang E, ketuhanan yang Maha Esa ini menurut Mimin juga bukan. Karena kalau yang E ini, kalau yang sila pertama, coba teman-teman perhatikan butir-butir Pancasila sila pertama teman-teman ya. Kalau sila pertama ini terkait bagaimana kita yang berbeda agama itu saling menghormati, saling menjaga kerukunan. Jadi intinya bagaimana kita saling bersikap, menjaga sikap baik antara sesama warga yang berbeda agama. Itu yang kalau yang sila pertama teman-teman ya. Sedangkan di sini tentang atasan yang bersikap tidak adil terhadap bawahan-bawahannya teman-teman ya. Jadi yang E ini mungkin kurang tepat ya. Poinnya sekitar 3 kalau menurut Mimin yang E ini. Kemudian untuk yang BC tadi poinnya 2 dan 1 teman-teman ya menurut Mimin. 2 dan 1. Sekarang kita bisa pilih antara A dan D. Kalau sila kedua ini teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab ini lebih kepada bagaimana kita saling tenggang rasa, saling mencintai antara sesama kita ya, bersikap saling mencintai, saling tenggang rasa, tepa selera, dan bagaimana kita menjaga sikap kita ya antar sesama gitu, biar selalu adil dan seimbang antara hak dan kewajiban. Ini kalau yang A. Sedangkan kalau yang D ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini bagaimana kita bersikap saling menjaga hak gitu, maksudnya bersikap adil, tidak menggunakan hak kita untuk berbuat semena-mena terhadap orang lain. Jadi untuk kasus nomor 3 ini menurut Mimin lebih ke yang D teman-teman ya jawabannya. Jadi yang kemanusiaan adil dan beradab ini mungkin poinnya 4. Kemudian yang D ini poinnya 5. Coba kita lihat poin-poin untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman ya. Nah di sini untuk kasus nomor 3 ini menurut Mimin ya menyalahi
Sila kelima untuk poin kedua. Yang pertama ya, kita lihat poin kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi atasannya tidak adil terhadap dia. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian menghormati hak orang lain, haknya untuk libur itu harus dihormati. Kemudian Kemudian selanjutnya teman-teman, kita lihat yang nomor 8 ya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ini juga termasuk teman-teman menurut Mimin ya, karena atasan ini menggunakan hak dia atau kekuasaan dia untuk tidak meliburkan para karyawannya di hari besar keagamaan mereka gitu teman-teman ya. Jadi yang kasus nomor 3 ini lebih berkaitan pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut Mimin teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menambahkan alasannya apa atau lebih memilih pilihan yang lain, silahkan komen saja di kolom komentar teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda baru saja diangkat menjadi kepala penyuluh. Anda berhasil menggantikan karyawan lain yang bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Cara kepemimpinannya sudah Anda pahami. Tindakan Anda sebagai kepala penyuluh yang baru adalah: A. Meniru cara kepemimpinannya karena sangat baik. B. Mengubah cara kepemimpinannya agar karyawan tidak bosan. C. Melakukan revisi dan variasi agar lebih baik lagi. D. Memimpin dengan gaya sendiri dengan tetap mempertahankan cara yang baik. Oke, menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, kalau sudah kita jawab bersama-sama teman-teman ya. Di sini teman-teman berhasil menjadi kepala penyuluh, artinya menjadi atasan dan menggantikan karyawan lain yang sudah pernah menjadi atasan selama 3 tahun. Nah, apakah cara kepemimpinan kalian meniru atau bagaimana gitu? Nah, kita lihat yang A ini meniru cara kepemimpinannya karena sangat baik. Padahal di soal tidak dijelaskan apakah baik atau tidak ya. Jadi yang ini menurut Mimin boleh kita eliminasi. Sekarang yang B, mengubah cara kepemimpinannya agar karyawan tidak bosan. Nah, di sini kita lihat mengubah cara kepemimpinan. Padahal kita tidak tahu apakah cara kepemimpinannya benar-benar jelek seluruhnya teman-teman ya, sehingga kita perlu merevisi semuanya. Jadi yang B ini juga kurang tepat ya, karena di soal tidak dijelaskan sikap kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya, tidak dijelaskan sama sekali. Kemudian yang C, melakukan revisi dan variasi agar lebih baik lagi. Oke, nggak apa-apa, kita keep dulu. Atau yang D, memimpin dengan gaya sendiri dengan tetap mempertahankan cara yang baik. Nah, menurut teman-teman mana yang lebih banyak nih poinnya? Kalau menurut Mimin, poin yang paling banyak itu, yang lebih banyak itu ada di D teman-teman ya, yang ada di D. Jadi kita harus memimpin dengan gaya kita sendiri dengan tetap mempertahankan cara yang baik dari pemimpin sebelumnya teman-teman ya. Kalau dia baik, nggak ada salahnya untuk kita pertahankan dan kita tetap memimpin dengan gaya sendiri. Meskipun yang C ini juga sebenarnya poinnya tinggi teman-teman, sekitar 3 ya. Karena kita di sini melakukan revisi dan variasi agar lebih baik lagi gitu teman-teman. Nah, kembali lagi kenapa saya tidak memilih yang C, karena di sini tidak dijelaskan secara detail apakah pemimpin sebelumnya ini sikapnya atau gaya kepemimpinannya itu kurang baik ataukah baik, kita tidak tahu. Jadi Mimin lebih memilih yang D ini teman-teman ya untuk poin 4 gitu. Kecuali kalau di soal dijelaskan bahwa cara kepemimpinannya kurang baik atau cara kepemimpinannya sangat baik gitu dan sedikit sekali untuk bisa direvisi misalkan. Nah gitu, tapi di soal nggak dijelaskan. Oke. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berikut ini merupakan contoh bela negara, kecuali A. Ikut serta melestarikan budaya sekitar, B. Ikut melakukan demonstrasi di rumah sakit, C. Disiplin saat di rumah maupun di sekolah, D. Membayar pajak tepat waktu, atau yang E. Memperkenalkan wisata daerah kepada dunia. Oke teman-teman, silahkan dipilih dulu. Kalau sudah, kita jawab bersama-sama teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lihat di sini memang terkait dari pasal Undang-Undang Dasar ya, tapi di sini sudah dijelaskan bahwa wajib untuk bela negara ini termasuk dari, ini merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 3 sudah dijelaskan di sini. Yang ditanyakan adalah contoh bela negara, kecuali. Kita lihat di sini ikut serta melestarikan budaya sekitar. Ini termasuk dari bela negara. Kemudian ikut melakukan demonstrasi. Gimana menurut kalian? Oke, kita ini dulu ya, kita keep dulu yang ini.
kita nanti bahas lagi. Kemudian yang C, disiplin saat di rumah maupun di sekolah. Sikap disiplin juga termasuk upaya dari bela negara teman-teman ya. Kemudian membayar pajak juga merupakan bela negara kita, karena kita wajib bayar pajak ya. Karena kita wajib bayar pajak. Kemudian yang E, memperkenalkan wisata daerah kepada dunia, ini juga termasuk dari upaya bela negara. Nah, kenapa yang demonstrasi ini tidak termasuk dari upaya bela negara? Sebenarnya demonstrasi boleh teman-teman ya, selama sesuai dengan aturan. Tapi di sini kita lihat untuk pilihan yang B, ikut melakukan demonstrasi di rumah sakit. Jadi demonstrasi itu boleh dilakukan, tapi tidak boleh di lokasi-lokasi vital negara, seperti salah satunya di rumah sakit teman-teman ya, karena di sana banyak orang sakit dan akan sangat mengganggu orang-orang yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di rumah sakit. Jadi yang B ini tidak termasuk dari contoh bela negara teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya yang B untuk yang nomor 5 ini. Itu menurut Mimin. Teman-teman kalian boleh punya jawaban yang lain, karena sebenarnya jawaban yang paling tepat itu ada atau bergantung pada orang yang buat soal. Jadi kalau menurut orang yang buat soal jawabannya yang B memiliki poin paling tinggi, maka itu yang benar teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa tahu sebenarnya apa atau yang mana poin paling tinggi, kita hanya bisa untuk menganalisis gitu teman-teman. Jadi di sini kita belajar untuk menganalisis kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana gitu teman-teman ya. Oke, kalau menurut kalian jawabannya beda, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Sedangkan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri. Ini sidang ya teman-teman ya. Sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya A, sepertiga dari jumlah anggota MPR, B, sepertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir, C, 2/3 dari jumlah anggota MPR, D, 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, atau yang E, 50+1 dari anggota MPR. Oke teman-teman, biasanya nih teman-teman ya, kalau di soal CPNS atau di soal PPPK teman-teman ya, ini nggak ada yang disingkat-singkat, jadi soalnya itu panjang dan tidak ada singkat-singkatan. Jadi itu biasanya yang bikin kita juga kadang pusing. Jadi ini nggak ditulis undang-undang UUD tapi undang-undang dasar. Kemudian MPR tidak ditulis MPR tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu. Seperti biasa, ini soal nomor 6 ini adalah soal yang terakhir. Silahkan teman-teman jawab jawabannya apa di kolom komentar teman-teman ya, dan jangan lupa sertakan juga alasannya. Nah, silahkan dibuka-buka lagi undang-undang dasarnya, diingat-ingat lagi teman-teman, oke? Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mimin mau ucapkan terima kasih untuk semua subscriber Mimin ya teman-teman ya, yang sudah mencapai 10.000 plus teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, yuk dukung Mimin dulu dengan klik subscribe kalian. Terima kasih.